Kisah tolakan kubur. Jeritan dari dalam tanah. Desa Karangjati selalu tenang, bahkan terlalu tenang. Desa kecil di lereng perbukitan Temanggung ini biasanya hanya terdengar suara jangkrik dan ayam jantan. Tapi sejak malam ketiga setelah kematian Rama, keheningan itu berubah menjadi teror yang membekas di benak semua warga. Rama meninggal mendadak, usianya masih 20-an, namun tubuhnya ditemukan membiru di kamar kontrakannya. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda kekerasan, hanya matanya terbuka dan wajahnya seperti menahan ketakutan. Luar biasa, kata tetangga. Ia sempat berteriak minta tolong tengah malam, namun saat pintu didobrak pagi harinya, ia sudah tak bernyawa. Pemakaman dilakukan dengan cepat. Menurut adat, tak boleh ditunda lama. Rama dimakamkan di tanah pekuburan di samping masjid tua. Tak banyak yang hadir, hanya beberapa kerabat dan warga. Tapi tak ada yang menyangka bahwa malam ketiga setelah pemakamannya akan menjadi awal dari mimpi buruk kolektif seluruh desa. Malam itu, Pak Kirno, penjaga makam, mendengar suara aneh. Saat itu, pukul 2 dini hari, ia sedang duduk di serambi rumah yang menghadap ke kuburan, ditemani segelas kopi dan radio tua. Awalnya hanya suara gemeretak, seperti batu kerikil dipijak dari dalam tanah, lalu terdengar ketukan, tok tok tok. Pak Kirno mengernyit. Suara itu datang dari arah makam. Rama, ia berdiri, membawa senter. Perlahan ia melangkah menuju lokasi. Ketika senter menerpa nisan Rama, suara itu kembali terdengar, kini lebih keras, seperti seseorang yang mencoba memukul-mukul dari dalam tanah. Lalu, terdengar jeritan pendek, bukan dari sekitar, tapi dari dalam kubur. Tolong, panas, tolong. Pak Kirno hampir menjatuhkan senternya, wajahnya pucat. Ia mundur, nyaris tersungkur, lalu berlari ke rumah Pak RT. Pagi harinya, warga geger, desas-desus langsung menyebar. Beberapa warga yang tinggal di dekat pemakaman bersaksi mendengar hal yang sama. Ketukan dari dalam tanah, dan suara seperti rintihan kesakitan. PKK RT, bersama 3 warga lain, dan seorang ustaz, akhirnya memutuskan untuk menggali ulang makam Rama. Ini adalah keputusan yang berat, karena membuka kembali makam adalah pantangan. Tapi ketakutan warga memaksa mereka. Dengan hati-hati, tanah digali. Setelah setengah meter, bau busuk menusuk hidung. Tapi yang lebih mengejutkan adalah posisi jasad Rama. Mayatnya dalam posisi terbalik. Mukanya menghadap ke bawah. Kedua tangannya mencakar tanah, dan matanya terbuka lebar seperti ingin berteriak. Kain kafan robek di beberapa bagian, mulutnya menganga dengan tanah masuk ke dalam. Pak Ustaz langsung menyuruh semua orang membaca istighfar dan menutup kembali liang kubur. Jangan ada yang bicara. Kita telah melihat azab yang nyata, katanya dengan suara bergetar. Namun sejak saat itu, mimpi buruk dimulai. Pak Kirno bermimpi berada di dalam lubang sempit. Ia tak bisa bergerak, gelap. Lalu muncul suara tawa, suara berat, parau, dan jahat. Sesosok makhluk besar dengan wajah rusak menggali tanah dari atas, lalu mencekik lehernya. Dalam mimpinya, ia mendengar suara Rama, "Pak, jangan biarkan aku di sini. Panas sekali. Aku tidak bisa nafas." Pak Kirno terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat, dan di kuku-kukunya ada bekas tanah merah. Mimpi serupa dialami warga lain. Bu Yani, tetangga lama Rama, mendengar suara ketukan dari dalam tembok rumahnya setiap malam. Anaknya yang berusia 7 tahun, mulai menggambar sosok pria tanpa mata yang katanya tinggal di bawah tanah. Bahkan, beberapa warga yang dulu ikut memakamkan Rama kini jatuh sakit tiba-tiba. Tak ada diagnosa medis, tapi mereka mengigau dalam tidurnya, menyebut nama Rama, dan meminta air. Pak Ustaz akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam masa lalu Rama. Ia pergi ke kontrakan almarhum, yang kini sudah kosong. Di dalam kamar itu, ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah kitab kuno hitam di bawah kasur, dengan tulisan Arab bercampur huruf Jawa kuno. Di halaman terakhir, ada koretan tulisan tangan Rama. "Jika rohku ditolak bumi, tolong baca ini, atau aku akan terus menggedor dari dalam tanah." Pak Ustaz menghela napas panjang. Jari-jarinya bergetar saat menyentuh kitab itu. Udara di ruangan tiba-tiba jadi dingin. Namun sebelum ia sempat membuka lembar berikutnya, suara ketukan keras terdengar dari lantai kayu tepat di bawah kakinya. Suara ketukan keras itu terdengar lagi. Tak, tok, tok. Pak Ustaz Ruhban berdiri terpaku di tengah kamar kontrakan almarhum Rama. Kakinya bergeming di atas papan lantai tua, yang tampaknya menjadi sumber suara. Di tangannya, kitab tua berwarna hitam.
yang ditemukan di bawah kasur kini terasa lebih berat dari seharusnya, seolah-olah menyimpan beban dari dunia lain. Suara itu tidak berhenti, bahkan kini terdengar seperti gesekan seperti kuku yang mencakar bagian bawah lantai. Pak Ustaz menarik napas dalam-dalam dan menurunkan kitab hitam itu ke meja. Ia merogoh saku dan mengeluarkan tasbih kecil dari kantong jubahnya, lalu membaca ayat kursi perlahan sambil mendekati lantai. Ia jongkok dan mengetuk papan kayu dengan buku jarinya. Tok tok tok. Balasan datang dari bawah. Seketika, bulu kuduknya meremang. Ia berdiri tergesa dan melihat sekeliling. Jendela tertutup, tak ada angin, dan suara radio tua milik tetangga sebelah terdengar samar-samar dari luar. Tapi ketukan itu nyata. Rama, tahu apa yang kau simpan di bawah sini? Gumamnya lirih. Dengan sedikit ragu, ia menyingkirkan karpet kusam dan mulai mencongkel lantai kayu dengan pisau kecil yang ditemukan di dapur. Kayu itu mudah dilepas seperti memang sudah sering dibuka, dan di bawahnya, sebuah lubang persegi, gelap dan sempit, kedalamannya sekitar 1 meter. Di dalamnya, terlihat tumpukan tulang ayam, kain kafan kecil, silet berkarat, dan botol kaca berisi rambut manusia. Bau busuk menyeruak keluar bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk dada. Tapi, yang membuat Ustaz Ruhban terdiam adalah benda yang tergeletak di pojokan lubang itu, sebuah foto dirinya, robek di bagian wajah, disertai secari kertas bertuliskan huruf Arab terbalik. Jantungnya berdetak cepat. Ini bukan mainan, ini ilmu hitam. Ia mengeluarkan foto itu perlahan dan membungkusnya dengan sapu tangan. Namun saat ia menutup kembali lantai kayu itu, terdengar seperti suara napas lemah, berat, dan menyayat telinga. Jangan tutup. Aku masih di sini, Pak Ruhban tercekat. Suaranya bukan suara Rama, tapi lebih dalam, lebih tua, dan penuh kebencian. Malam keempat setelah pemakaman Rama menjadi puncak kegelisahan desa Karangjati. Warga yang tinggal dekat kubura tidak tidur malam itu. Mereka berkumpul di mushola, melantunkan zikir dan ayat suci, tapi tetap saja, dari arah pemakaman terdengar suara aneh, jeritan pendek, suara tertawa pelan, dan sesekali hentakan seperti seseorang meronta dari bawah tanah. Pak RT, yang awalnya skeptis, kini percaya sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Ia meminta bantuan pada seorang kiai sepuh dari desa tetangga bernama Kiai Saliman. Kiai Saliman datang menjelang subuh. Seorang pria tua dengan mata tajam dan langkah pelan. Ia membawa tongkat kayu dan tas kecil berisi kitab tua, garam kasar, dan beberapa benda ritual. Begitu sampai, ia langsung meminta dibawa ke kuburan Rama. Ia berdiri di depan makam, diam sejenak, lalu menunduk. Dengan suara pelan, ia membaca doa, lalu menaburkan garam kasar di atas nisan. Namun saat itu juga, tanah di atas makam Rama bergetar samar. Dari balik tanah itu terdengar suara tangisan. Tapi bukan hanya satu, beberapa suara sekaligus seperti banyak jiwa yang terperangkap di sana. Kiai Saliman memejamkan mata dan menggenggam tongkatnya lebih erat. Bukan hanya Rama, tempat ini sudah lama menjadi jalan masuk. Pak RT bingung, jalan masuk kemana Kiai? Kiai Saliman membuka matanya perlahan, kalian yang lebih dalam dari sekadar kuburan. Pagi harinya, Pak Ustaz kembali ke rumah dengan membawa kitab hitam itu ke ruang belakang masjid. Ia membukanya satu persatu. Meskipun jantungnya berdegup tak karuan, kitab itu bukan kitab sihir biasa. Beberapa lembarannya berasal dari naskah kuno yang ditulis dengan darah. Ada gambar-gambar aneh, seperti tubuh manusia yang terkubur setengah, wajah tanpa mata, dan simbol-simbol serupa tulisan kuno Arab Melayu namun terbalik. Di tengah kitab itu, ada satu halaman yang ditandai dengan potongan kuku dan darah kering. Tulisan di halaman itu berbunyi, siapapun yang ingin lari dari tanah, akan dihukum oleh tanah. Siapapun yang menolak sujud dalam hidup, akan dipaksa tunduk dalam kematian. Pak Ustaz hampir menjatuhkan kitab itu. Tangannya bergetar. Ia kini yakin Rama bukan hanya tersesat, ia menjadi perantara sesuatu yang lebih gelap. Sementara itu, di rumah Bu Yani tetangga yang dulu berselisih dengan Rama anaknya, Nisa, mulai kerasukan. Gadis kecil itu mulai berbicara dengan suara berat, penuh kebencian. Kalian kubur aku tanpa ampun. Kau semua tertawa saat aku masuk tanah. Tapi aku lihat kalian satu-satu akan ikut. Tubuhnya kejang, matanya memutih. Ustaz Ruhban dipanggil segera. Ia membaca doa keras di hadapan Nisa. Namun anak itu menjerit hingga gendang telinga serasa pecah, darah keluar dari mulutnya. Namun, tak ada luka. Setelah doa panjang,
Anak itu akhirnya sadar, tapi dia tak ingat apapun. Namun yang paling membuat merinding adalah satu kalimat yang ia bisikan sebelum tertidur. Dia bilang akan kembali malam ini. Dan bukan lewat kuburan, tapi dari bawah rumah kita sendiri. Malam harinya, di rumah Pak Kirno penjaga makam terjadi hal yang lebih mengerikan. Ia mendengar suara langkah kaki dari halaman belakang. Saat mengintip dari balik jendela, ia melihat seseorang berdiri diam di dekat pohon pisang, tak bergerak. Ia menyalakan senter dan menyorot ke arah sosok itu. Sosok tersebut perlahan menengok dan wajahnya adalah wajah Rama. Namun matanya kosong, mulutnya membusung, dan kulitnya mengelupas. Rama melangkah mendekat. "Kenapa Bapak gali kubur saya? Saya belum selesai. Saya belum mati." Pak Kirno menjerit dan lari ke kamar. Tapi dari dalam kamar, ia mendengar suara ketukan kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam lemari kayu. Ia mencoba membaca doa. Namun suara ketukan makin kencang. Lalu, pintu lemari terbuka sendiri. Di dalamnya tak ada apa-apa, hanya tanah merah basah yang menetes dari langit-langit lemari. Pagi harinya, tubuh Pak Kirna ditemukan tak bernyawa di atas sajadah. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan di kuku-kukunya penuh tanah. Warga Karangjati kini percaya Rama belum pergi, atau lebih tepatnya, belum diizinkan pergi. Dan yang lebih menakutkan, sesuatu ikut terkubur bersamanya. Sesuatu yang kini perlahan mencari jalan keluar, bukan untuk satu jiwa, tapi untuk banyak jiwa. Subuh itu, langit Karangjati tampak muram. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menelan pohon-pohon, dan atap rumahan. Suara azan terdengar sayup, seperti tercekat di tenggorokan muadzin di dalam mushola kecil. Pak Ustaz Ruhban duduk bersila. Di depan meja rendal, kitab hitam milik Rama terbuka lebar di depannya. Lelaki parubaya itu tidak tidur semalam. Wajahnya lelah, matanya merah. Tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena penglihatan-penglihatan yang muncul setiap ia menutup mata. Dalam mimpi itu, ia melihat tanah terbuka, jasad-jasad yang berguling dalam kubur, dan sesosok hitam berdiri di tengah-tengah mereka, menatapnya dengan wajah tanpa kulit. Suara itu selalu sama, "Aku belum selesai." Saat matahari mulai menembus kabut, Kiai Saliman datang kembali. Kali ini, ia membawa sebuah peti kecil dari anyaman bambu. Di dalamnya ada segulung peta kuno, berwarna kecoklatan dan sudah usang. Peta itu adalah catatan tua mengenai wilayah Karangjati dan sekitarnya, disimpan turun-temurun oleh keluarga Sangke. Tanah tempat Rama dikuburkan dulu, bukan tanah pekuburan, ucap Kiai Saliman lirih. Pak Ustaz menatapnya. "Apa maksud?" Kiai Saliman membuka gulungan patah. Di tengah-tengahnya ada tanda silang merah besar di lokasi pekuburan sekarang. Di sampingnya, tulisan dalam huruf Jawa kuno yang artinya, kira-kira, Watupati, tempat darah tidak pernah mengering. Ini adalah tempat eksekusi massal zaman kolonial. Ratusan pemberontak dan pendeta pribumi dibantai di sana karena menolak tunduk. Mereka dikuburkan tanpa doa, ditimbun bersama, dan banyak di antaranya mati dalam keadaan menggigit lidah sendiri. Pak Ustaz menelan ludah. "Lalu kenapa tempat itu jadi pekuburan warga?" Kiai Saliman menutup matanya sejenak. "Karena kita lupa dan Rama. Mungkin dia membangunkan sesuatu yang memang ingin dibangkitkan." Sementara itu, di sisi lain desa, Bu Yani mendapati anaknya, Nisa, tidur sambil menggenggam segumpal tanah basah. Ia mengigau dengan kata-kata yang tak dimengerti. Saat Bu Yani mencoba membersihkan tanah dari tangan putrinya, ia merasakan ada sesuatu yang keras di dalamnya, sebuah gigi manusia. Masih ada akar dan darah kering. Ketakutan, ia berlari ke rumah Pak Ustaz sambil membawa Nisan. Tapi saat tiba di sana, anak itu sudah tersadar dan menangis histeris. "Aku dengan Rama menangis, Bu," dia bilang, "tolong aku." Sebelum mereka ambil tubuhku, hari itu, Pak Ustaz dan Kiai Saliman memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran di makam Rama, bukan untuk membangkitkannya, tapi untuk menenangkan atau menutup jalur yang sudah terbuka. Sebelum ke makam, mereka menelusuri rumah keluarga Rama yang sudah lama kosong. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ruang bawah tanah tersembunyi, dengan dinding penuh tulisan-tulisan gelap dan sesajen kering. Terdapat satu gambar besar di dinding, seorang lelaki tertunduk, dengan 5 wajah hitam mengelilinginya. "Ini ritual pemindahan roh," ujar Kiai Saliman. "Biasanya dilakukan jika seseorang ingin jiwa mereka abadi atau memindahkan beban dosa kepada tanah." Dan tepat di bawah gambar itu,
Ada satu nama tertulis, RH, mereka tak buang waktu sore itu juga. Mereka pergi ke makam Rama, kali ini mereka tak menggali. Hanya membuat lingkaran garam dan kapur putih mengelilingi kuburan. Kyai Saliman memulai doa panjang. Sementara Pak Ustaz membacakan ayat-ayat ruqyah. Namun saat langit mulai gelap, angin berhembus kencang. Langit mendadak merah, tanah di dalam lingkaran bergetar hebat. Lalu, muncul tangan dari dalam kubur. Bukan tangan manusia biasa panjang. Tulangnya menonjol, dengan kuku hitam runcing. Dia mencoba meraih keluar. Kyai Saliman membentak keras, membaca doa sambil menancapkan tongkat ke dalam tanah. Tapi tanah makin bergetar. Suara-suara mulai terdengar dari dalam liang lahat, suara bisikan, tangisan, dan teriakan minta tolong. Tiba-tiba, dari arah pepohonan belakang, muncul makhluk hitam besar. Sosok tinggi kurus dengan wajah bolong dan tubuh seperti terbakar. Ia berjalan lambat ke arah makam. Setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya berubah menjadi lumpur hitam. Pak Ustaz mundur. Tapi Kyai Saliman berdiri tegak, membentangkan tangannya dan berteriak, "Kembalilah ke liangmu. Ini bukan waktumu." Makhluk itu mengeluarkan suara serak. "Dia milikku, bukan milik kalian. Dia yang memanggilku." Dan tiba-tiba, makam Rama terbuka sendiri. Tanah berhamburan seperti dilempar dari dalam, tapi yang keluar bukan jasad Rama, melainkan kain kafan kosong, kotor dan basah, dan darah segar yang menetes dari dalamnya. Semua terdiam. Kyai Saliman berlutut. "Keringat mengucur deras, ini lebih buruk dari yang kita kira," ucapnya pelan. Jiwanya sudah hilang. Tapi bukankah surga, bukan pula ke neraka, ia masih di antara kita dan menunggu tubuh baru. Di malam itu juga, banyak warga mulai mendengar suara ketukan dari bawah lantai rumah mereka. Anak-anak menggambar sosok pria tanpa wajah, bayi menangis tengah malam, dan tak bisa ditenangkan. Air sumur berubah keruh dan mengeluarkan bau besil. Pak Ustaz menulis surat peringatan yang ditempel di tiang masjid. "Jangan tidur sendiri, jangan biarkan lantai rumah terbuka, dan jangan pernah menyebut nama almarhum di malam hari." Tapi sudah terlambat. Jiwa Rama telah menolak alam kubur, dan tanah tempatnya dikubur menolak diam. Sejak malam itu, warga Karangjati tak lagi hidup seperti biasa. Makam Rama tak pernah tenang. Bahkan setelah dibacakan doa dan dirituali, tanah di atasnya masih kerap basah setiap pagi, seperti baru digali lalu ditimbun ulang. Kadang, warga yang lewat mengaku mencium bau amis bercampur anyir besi dari arah nisan. Kadang pula, terdengar suara seseorang menangis lirih, lalu tertawa pendek di ujung. Namun teror yang lebih nyata bukan hanya di kuburan. Wajah Rama mulai muncul di dalam rumah-rumah. Warga Pak Soekarno, pedagang sembako yang tinggal tak jauh dari musola, adalah yang pertama melihatnya. Pagi-pagi sekali, saat membuka pintu belakang, ia melihat seorang pria berdiri di pekarangan. Wajahnya tertutup kain putih, tubuhnya kurus, tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah suara lirih yang keluar dari mulut sosok itu. "Aku belum selesai, Pak, aku butuh tempat." Pak Soekarno menjerit dan membanting pintu. Tapi malam harinya, ia mimpi menjadi mayat. Ia merasakan dirinya digotong, dikafani, dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan saat tubuhnya dimasukkan, ia sadar ia masih hidup. Ia meronta, ia berteriak. Tapi tak ada yang mendengar. Ia terbangun dengan tubuh penuh luka cakar di bawah. Kukunya kembali ditemukan tanah marah basah. Hari berikutnya, Bu Sumini, ibu dua anak, mengeluh anak sulungnya berubah drastis. Dulu ceria dan aktif, kini pendiam, matanya sayu, dan sering bicara sendiri. Ketika ditanya, anak itu menjawab dengan suara berat, "Rama minta tinggal di sini. Katanya, tubuhku cukup luas untuk ditumpangi." Pak Ustaz dan Kyai Saliman datang, memeriksa anak itu. Namun setiap kali dibacakan doa, anak itu menutup telinga dan menjerit. Pada malam kelima, ia mendadak kerasukan dan menulis huruf-huruf tak dikenal di dinding kamarnya, menggunakan darah dari jari-jarinya sendiri. Di tengah tulisan itu, terbaca satu kalimat jelas, "Jiwaku ditolak bumi, aku akan ambil milikmu." Dari hari ke hari, teror menyebar. Beberapa warga tiba-tiba menjadi pendiam dan sering tertidur siang hari tanpa sebab. Namun saat malam mereka berjalan mondar-mandir seperti orang kebingungan. Mereka tak sadar, tapi kaki mereka penuh lumpur kuburan. Bahkan, satu orang ditemukan berjalan tanpa sadar ke makam Rama, lalu duduk di atas nisannya selama berjam-jam. Mata kosong dan senyum membeku. Pak Ustaz, setelah meneliti lebih jauh kitab hitam peninggalan Rama, menemukan fakta paling mengejutkan. Ternyata,
Dalam ilmu hitam yang dipelajari Rama, ada satu ritual berat yang disebut moksa terbalik. Ritual ini dipercaya bisa menolak kematian dan menyembunyikan roh dari malaikat maut dengan syarat tubuh dikubur tanpa ikhlas. Jiwa dikunci melalui simbol dan mantra pemindahan, dan satu jasad pengganti harus disiapkan dalam waktu 7 hari setelah penguburan. Jika pengganti tidak ditemukan, roh akan tersesat, merasuk ke tubuh siapapun yang kosong secara spiritual. Anak-anak, orang yang jauh dari ibadah, atau mereka yang mengalami trauma, waktu mereka kini hampir habis. Sudah hari ke-6, malam ke-6, suasana desa seperti kota mati, semua lampu rumah dimatikan, jalanan lengang. Tapi suara-suara dari luar rumah terus terdengar, ketukan di pintu, suara langkah kakek di atap, dan sesekali suara azan dibacakan terbalik. Di rumah Pak Ustaz sendiri, muncul suara dari dapur. Ketika ia mendekati, ia melihat bayangan seseorang. Tengah duduk di kursi makan, dari belakang, rambutnya panjang, kain kafan kusut tergulung di leher. Saat bayangan itu perlahan menengok, Pak Ustaz membekuk. Wajahnya adalah wajah Rama, namun mulutnya robek hingga ke pipi, dan dari mata kirinya menetes cairan hitam pekat. Sosok itu berkata, "Ustaz, aku nggak bisa kembali. Tolong carikan aku tubuh baru." Ia menghilang seketika, tapi di meja makan tertinggal potongan kuku dan tanah basah. Puncaknya terjadi menjelang dini hari, hari ke-7. Terdengar suara keras dari kuburan Rama. Beberapa warga yang tinggal dekat mengaku melihat api biru menyala dari nisan, dan bayangan tinggi besar muncul, lalu merayap ke jalan desa. Warga panik, anak-anak menangis. Kyai Saliman memberi peringatan terakhir. Jika kita tidak menemukan tubuh pengganti malam ini, maka dia akan mengambilnya sendiri, dan siapapun yang dirasuki tak akan bisa kembali. Pak Ustaz menyarankan satu tindakan, menggali kembali makam Rama dan mencoba mengikat rohnya ke dalam tanah, lalu menutupnya dengan doa dan simbol penjara spiritual. Tapi mereka butuh keberanian, dan waktu hampir habis. Mereka pun menuju pemakaman tengah malam, membawa alat, garam, dan ayat-ayat pelindung. Namun saat liang lahat digali dan peti dibuka, petinya kosong, tak ada jasad, tak ada kafan, hanya tanah yang masih hangat, dan lubang dalam yang menuju ke bawah. Dari lubang itu, terdengar suara ketukan, semakin keras, dan jeritan seseorang, "Aku sudah dapat tubuh baru." Lubang di bawah peti itu gelap sangat dalam, seakan tak berujung. Pak Ustaz Ruhban berdiri mematung. Sementara Kyai Saliman merapalkan doa-doa penahan. Angin mendadak berhembus dingin meski udara malam pengap. Dari dalam lubang itu, terdengar jelas suara yang tak seharusnya ada, "Aku sudah dapat tubuh baru. Kalian terlambat." Semua orang yang hadir, Pak RT, beberapa pemuda desa, bahkan beberapa relawan yang tadinya berani melangkah mundur. Tapi Kyai Saliman tetap berdiri, menggenggam tongkat kayunya sambil menaburkan garam dan tanah yang sudah dibacakan doa di sekeliling lubang. "Kita harus mengikat jalur ini sekarang juga," tegasnya. "Kalau tidak, dia akan menyebar lebih luas." Pak Ustaz membuka kitab hitam, bukan untuk merapal ilmu hitam, tapi karena di halaman terakhir tertulis semacam kontra mantra, catatan pribadi Rama, semacam catatan terakhir. Di sana tertulis dengan tinta hitam, "Jika rohku lepas dan tubuhku tak lagi terkubur, maka siapapun yang mengucapkan namaku di malam hari akan menjadi pintu baru." Pak Ustaz membaku. Ia sadar nama Rama telah disebut ribuan kali oleh warga sejak malam pertama. Keesokan paginya, desa Karangjati menjadi tempat yang berbeda, bukan karena pagi yang cerah, melainkan karena separuh rumah ditinggalkan oleh penghuninya. Warga memilih pindah ke desa lain sementara waktu. Mereka tak kuat dengan kejadian-kejadian yang terus memburuk. Sumur berbau busuk, bayangan pria kafan di pojok rumah, anak-anak yang berbicara dengan suara berat, namun tidak semua berhasil pergi. Bu Yani dan anaknya, Nisa, belum sempat mengungsi. Dan malam itu, tepat di hari ke-7, Nisa hilang dari kamarnya. Bu Yani berteriak-teriak mencari, lalu menemukan pintu dapur terbuka. Di luar, tanah penuh bekas tapak kaki mungil. Menuju arah pemakaman, Pak Ustaz dan Kyai Saliman segera menuju kuburan, menyusuri jejak, dan benar, di pinggir lubang makam yang tadi mereka gali, berdiri seorang anak perempuan, dengan mata tertutup kafan. Tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara anak kecil. "Kalian tidak beri aku tempat, maka aku ambil yang kosong." Pak Ustaz bergetar, ia merapal doa, tapi sosok Nisa melayang sedikit di atas tanah, lalu menyeringai. Kyai Saliman segera menancapkan tongkat kayunya ke tanah,
dan mulai membaca ayat-ayat pengusir. Sementara itu, Nisa menjerit. Suaranya menggelegar seperti ribuan jeritan dari liang lahat. Tanah pun bergetar samar. Dari arah desa, terdengar jeritan lain. Pak RT datang tergopoh-gopoh. Beberapa warga juga kerasukan. Ternyata roh Rama tidak hanya masuk ke satu tubuh, dia menyebar, membagi dirinya ke siapapun yang kosong. Dia bukan lagi satu jiwa, kata Kiai Saliman. Dia jadi sesuatu, semacam entitas kutukan yang tak bisa dimakamkan. Pak Ustaz meneteskan air mata. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kiai Saliman menatap lubang makam yang menganga. Satu-satunya cara, kita harus mengurung jiwanya di tempat ini, tapi butuh pengorbanan. Pak Ustaz menoleh. Pengorbanan apa? Kiai Saliman menatapnya dengan pandangan tajam. Seseorang harus menggantikan tempatnya di tanah. Hening. Semua suara lenyap seketika. Pak Ustaz memandangi tanah, lalu ke arah anak kecil itu, Nisa, yang sekarang mulai menangis. Perlahan sadar, tangannya memeluk kitab hitam. Ia tahu jawabannya. Jika ada yang mati dengan ikhlas dan benar, mungkin tanah akan menerima dan menutup jalurnya. Ia melangkah ke tepi lubang, meletakkan kitab hitam itu di dasar liang. Jika satu hidup bisa menyelamatkan banyak jiwa, maka biarlah aku yang menutup jalur ini. Tapi sebelum ia melompat, seseorang mendorongnya. Pak RT, tubuh besar itu, melompat lebih dulu, mendorong Pak Ustaz ke belakang, dan berteriak, aku ini pecundang selama hidup. Biar aku bermanfaat sekali saja. Ia jatuh ke dalam liang, tanah langsung bergetar, dan kafan di tubuh Nisa terbakar pelan lalu lenyap. Jeritan menghilang, lubang itu menutup sendiri. Keesokan harinya, desa kembali tenang, tapi tak ada yang benar-benar melupakan malam-malam neraka itu. Pak RT dimakamkan di tempat berbeda, dan setiap tahunnya, hanya satu orang yang berani membersihkan makamnya Pak Ustaz Ruban. Kitab hitam dibakar, tapi abu-abu dari pembakaran itu menempel di dinding musalah, tak pernah bisa hilang. Seperti luka yang membekas, tapi cerita belum benar-benar selesai. Beberapa tahun kemudian, seorang mahasiswa antropologi datang ke Karangjati, tertarik dengan legenda lokal tentang roh yang menolak kubur. Ia mewawancarai warga, lalu merekam suara di dekat makam lama Rama. Dalam rekamannya, terdengar jelas suara yang tak ia dengar saat merekam. Sudah kubilang, aku belum selesai. Dan cerita pun tamat.